Assalamualaikum, halo Greeners. Hai guys. Hai. Hai. Udah kain? Hai. Oh, hai. Udah mulai kah? Di situ? What's up guys? Oh, yo. Ntar kaku ulangi. Yo. Udah kah? Iya, cepat. Oh, udah. Hai semua. Alasan saya bergabung dengan Green Generation karena saya ingin menambah pengalaman berorganisasi. Karena saya ingin menambah ilmu juga ingin melestarikan alam. Jadi waktu itu saya bergabung di Green Generation waktu kelas 8 dan saya melihat banget ini eskul benar-benar baru di sekolah itu karena kalau aku masuk mungkin itu generasi kedua dan aku lihat wah ini fresh banget sih eskulnya. Jadi saya kira wah bisa jadi wadah buat saya buat mengekspresikan diri dan mencari pengalaman berharga dan mencari teman juga di sana. Jadi saya alasannya ikut masuk di situ. Begitu. Awalnya itu ditawarin sama Bu Zai dan ikut bareng-bareng sama teman-teman yang OSIS, akhirnya gabung dan alhamdulillah berkembang. Jadi netap karena awalnya bareng-bareng. Karena di kelas 7 itu saya belum pernah ikut ekskul. Jadi saya mencoba di kelas 8 untuk mengikuti yang something new gitu. Itu pada saat saya dulu kelas 2 ya atau kelas 8, saya itu sebenarnya enggak ada niatan sih. Cuma diajak sama kawan, ya karena saya ikut-ikutan, pada akhirnya saya tertarik dan saya melanjutkannya hingga sekarang. Coba-coba aja, karena pas itu kepepet, nggak punya eskul, mau nggak mau nyoba ke GG. Karena di GGMTS ini kan salah satu ekskul yang aktif juga di sekolah ini. Jadi saya masuk ke Green Generation. Green Generation ya generasi hijau lah. Generation itu organisasi lingkungan di mana kita bisa menyalurkan istilahnya isi hati kita untuk peduli kepada lingkungan sekitar gitu. Pertama kali saya itu tidak mengerti apa itu Green Generation dan saya tidak tahu apa-apa. Tapi semakin saya mendalami dan saya semakin mengikuti kegiatannya, saya mengetahui apa itu arti Green Generation. Jadi Green Generation itu sudah seperti keluarga bagi saya, keluarga kedua ya di luar rumah. Menurut saya itu sih, karena saya memiliki kawan-kawan yang baik dan juga memiliki pembina dan guru yang sangat luar biasa. Jadi bagi saya Green Generation itu adalah arti yang sangat banyak. Menurut aku Green Generation adalah sebuah wadah atau tempat yang baik buat kamu yang peduli terhadap lingkungan. Karena Green Generation akan menampung segala ekspresi kalian, segala ide-ide keren kalian buat melestarikan lingkungan sekitar. Seperti itu. Green Generation adalah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan yang mengajak serta merangkul semua siswa dan siswi NMTS bahkan di luar Balikpapan untuk peduli terhadap lingkungan. Generasi yang harus ada daripada generasi-generasi yang lainnya. Maksud saya itu ya buat nyelamatin bumi. Jadi harus ada generasi penolong daripada generasi si pembuang sampah sembarangan. Kegiatan yang paling berkesan itu saat kita ikhtiar untuk mengingatkan yang lainnya tentang sampah plastik. Menyampaikan materi kepada aktivis lingkungan dari Rusia. Tahun 2017 ya, soalnya di situ kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan adiwiyata nasional pada di situ. Saat menanam sawi pakcoy. Ketika saya bisa mengikuti lomba GG Olimpik. Waktu di Green Generation Award 2017, Yang angkatan kita Kita ngeborong 8 penghargaan. itu merupakan
suatu kehebatan bagi Green Generation MTS Negeri 1 Balikpapan. Kalau sukanya menambah banyak teman, terus juga menambah ilmu juga. Kalau di setiap kegiatan, habis kegiatan itu kita diberikan makanan sama Bu Zai, itu enak banget pastinya. Kalau habis pencapaian apa atau habis kegiatan apa, kita kadang sering makan di Jalan Minyak. Itu bener-bener enak banget sih. Rasanya kebersamaan makannya itu enak banget. Sukanya saya lebih jadi terkenal ya. Saat ada kegiatan jadi bisa izin ke guru, jadi nggak belajar. Terus sukanya ditraktir juga. Nggak cuma pas sehabis kita dapat penghargaan, tapi sukanya itu pas kita ditraktir sama Bu Zai. Dispen, nggak belajar di kelas. Ya, mulai dari kita ngumpul bareng, ngadain event bareng, terus habis itu ngejalanin lomba-lomba sampai akhirnya dapat penghargaan. Kadang suka dipandang negatif sama masyarakat. Pengumpulan bank sampah, setiap kelas itu banyak kelas-kelas yang kayak beberapa sih ngumpulin botol-botol gitu di kelas, tapi banyak juga yang nggak ngumpulin dan mereka tidak peduli. Itu sangat dukanya sih, kayak mereka tidak mendukung kegiatan kita, karena padahal hal itu sangat-sangat penting kan. Kalau dukanya, tiap kegiatan itu kita selalu pulang paling akhir di antara ekskul-ekskul yang lain gitu. Saya sering pulang terlambat itu, sampai sering dimarahin orang tua gara-gara yang lain sudah pulang dan saya masih ada di sekolah ngurusin hidroponik. Itu sih. Kadang ngerasa lelah kalau misalkan udah banyak kegiatannya. Suka ditagihin guru tugas-tugas, kenapa nggak ngumpul? Dukanya sih ya pastinya capek, karena di organisasi itu kan kita kerja terus, mikir bareng-bareng, dan pastinya ada beda pendapat satu sama lain. Semenjak Bu Zai nggak ada, itu duka terus deh. Menurut saya penghargaan itu buah dari hasil kerja keras kita selama kita berjuang untuk mendapatkan penghargaan itu ya. Reward bagi kita semua ya. Istilahnya penghargaan itu bukan sampai kita di situ saja, tapi kita bagaimana cara mempertahankannya itu seperti apa. Penghargaan menurut saya itu berarti adalah sebuah kebanggaan diri. Dengan saya mencapai sesuatu dan saya berhasil dan sukses, saya mendapatkan penghargaan dan itu suatu yang sangat berarti bagi saya. Penghargaan itu kita dapatkan setelah kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi bagi saya penghargaan itu penting tapi bukan segalanya, karena yang segalanya itu adalah proses kita melakukan hal yang luar biasa itu. Pencapaian setelah kita bekerja sama tim yang sangat hebat dan itu menghasilkan buah yang sangat-sangat berharga. Jadi perjuangan tidak akan mengkhianati hasil waktu itu saat kita mendapatkan penghargaan. Penghargaan sebagai hiburan aja sebenarnya. Nggak ada arti yang terlalu berharga kecuali perjuangannya. Penghargaan itu apresiasi yang sudah kita dapatkan dari apa yang sudah kita usahakan. Penghargaan membuat saya itu suatu hasil dari kerja keras dan proses kita yang kemarin-kemarin. Tempat di mana satu sama lain disatukan, terus saling mengasihi, saling menerima pendapat satu sama lain dan memaafkan. Keluarga itu di mana orang-orangnya di dalam itu saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Keluarga adalah segala-galanya menurut saya, karena keluarga adalah orang yang ada di dekat kita, yang tahu apa dan bagaimananya kita, dan bagaimana keluarga itu selalu bersama kita di saat keadaan suka maupun duka. Keluarga itu family. Sebuah koloni yang dimana terbentuk dari ayah, ibu, dan saudara kandung, kakak atau adik. Keluarga bagi saya,
keluarga itu inti dari adanya saya. Jadi semua yang saya lakukan di sini itu awalnya juga ya dari keluarga. Arti keluarga menurut saya itu di mana Anda berpijak jika di situ Anda nyaman dan Anda suka dan Anda dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Menurut saya disitulah arti keluarga sesungguhnya. Keluarga buat saya adalah orang yang mengasihi dan kita kasihi satu sama lain. Itu orangnya sabar, tulus, kasih sayangnya itu nggak kelihatan gitu di depan kayak gini nggak kelihatan. Tapi kalau di belakang kita itu sayang banget Bu Zai sama kita. Bu Zai itu orangnya perhatian, baik, dermawan, tegas tapi tegasnya mendidik. Terus satset gitu, bisa apa aja. Bu Zai adalah seorang ibu, seorang guru, seorang mentor, dan apapun itu yang selalu care dan sayang banget sama semua anak-anaknya. Bu Zai, menurut saya, Bu Zai adalah orang yang sangat penyayang dan perhatian. Bu Zai, menurut saya tidak ada guru yang paling baik kecuali Bu Zai. Selain itu saya tidak bisa berkata-kata lagi karena Bu Zai memang guru terbest yang pernah ada. Humble, terus keibu-ibuannya tuh tinggi, jadi banyak dapat nasihat atau ajaran dari dia. Bu Zai itu sosok ibu ya, sosok ibu bagi anak-anak GG semua. Kita bisa lihat dari kasih sayang beliau kepada kita semua. Bu Zai itu bagi saya the best mentor lah. Bu Zai menurut saya orang yang baik. Baik itu mewakili semua ya, perbuatan, ucapan, semuanya. Dan menurut saya Bu Zai di GG itu menjadi pondasi terkuatnya. Yang pastinya curhat bareng sih. Saat Bu Zai itu mau membimbing kita pas kita mau menghadapi ujian. Jadi kita dikasih pembelajaran yang di luar dari belajar sekolah sebagai bentuk penghargaan dari Bu Zai kepada kita yang sudah banyak melakukan tindakan kepada GGMTS. Satu pengalaman yang tak terlupakan pada saat mau penilaian, ya nggak panjang ya nggak apa-apa ini nggak. Mau penilaian adiwiyata nasional, mau penilaian lapangan, itu saya sama Bu Zai berada di ruang kantor. Kemudian Bu Zai bilang sama saya, tetap muka, "Nak, kayaknya ibu pesimis deh kalau kita dapat adiwiyata nasional. Tahun 2017 soalnya 2016 kita sempat gagal." Di situ Bu Zai langsung nangis di hadapan saya. Terus saya bilang sama Bu Zai, "Bu, jangan gitu. Kita harus optimis, kita pasti dapat kok." Alhamdulillah 2017 kita dapat adiwiyata nasional. Saat makan-makan. Karena pada saat makan-makan itu kita sering bercerita mengenai suka duka kita bisa mengobrol dan banyak hal lah saat kita makan-makan. Jadi menurut saya pengalaman yang paling tidak terlupakan pada saat makan-makan. Saat pas itu ada kasus lah di sekolah. Dan di situ Bu Zai kayak ngomong kalau gimana ya? Bu Zai itu pernah ngomong, "Nak, ibu percaya sama kamu. Mereka nggak tahu tentang kamu, ceritamu atau latar belakangmu. Ibu mau kamu tetap semangat. Ibu sedih ngeliat kamu kayak gini." Waktu banyak sih yang nggak kelupakan, kayak diajarin cara presentasi yang baik, diajarin bikin proposal yang baik. Waktu itu diajarinnya bener-bener kayak hampir mau nangis gitu sih diajarinnya. Cuman kayak sekarang pun hasil didikannya tuh
ada gitu sampai sekarang sama diri aku. Jadi benar-benar membekas. Dan waktu Bu Zai aku buat kegiatan GG Challenge dengan teman-teman, dikira Bu Zai itu aku nggak ngelakuin, tapi tapi aku ngelakuin waktu itu. Dan Bu Zai besoknya bilang gini, Desi, terima kasih Desi, kamu udah ngelakuin GGC, ibu kira kamu nggak ngerjain. Wah, itu benar-benar seneng banget sih waktu itu. Kayak, wah seneng banget sih Bu Zai ngomong kayak gitu rasanya. Saat Bu Zai kasih nasihat untuk kita, Saat dibina menjadi dari zero menjadi sesuatu. Ketika Bu Zai bangga sama hasil yang kita dapatkan, terus yang nggak terlupakan sih saat kita ngasih surprise juga di panggung waktu itu sampai Bu Zai nangis. Yang saya pengen sampaikan untuk terakhir kalinya dan belum sempat ucapan terima kasih banyak atas ajaran dan nasihatnya selama ini. Kangen aja sih. Bu Zai adalah guru terbest, terfavorit, dan guru kebanggaan saya. Terima kasih banyak selama ini atas nasihatnya atau ajarannya yang Ibu ajarkan kepada saya. Bu Zai, terima kasih banyak. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin kata terima kasih tidak cukup untuk membalas semua kebaikan Ibu kepada kita. Tapi yang Ibu tahu bahwa kita semua sayang sama Ibu. Kita semua gak bakal ngelupain semua yang Ibu pernah ajarin kepada kita. Dan semoga kita bisa sukses berkat apa yang Ibu udah ajarin kepada kita. Makasih banyak Bu Zai. Ibu adalah guru yang paling kita cintai. yang pasti saya sayang dan beruntung bisa bertemu dengan Bu Zai, dan saya selalu mendoakan untuk kebaikan Ibu. Maaf atas segalanya. Pada Bu Zai, ya terima kasih atas semuanya, atas bimbingan, doa-doanya, supportnya kepada kita, sehingga kita bisa jadi orang yang bermanfaat baik sekolah, terutama juga diri sendiri. Ya, Bu Zai tenang yang di sana, kita selalu berdoa buat Bu Zai. Yang pastinya untuk sekarang semoga tenang di sana. Kita semua anak-anaknya Ibu sayang sama Ibu, dan terima kasih semua pesan dan kesan yang udah Ibu kasih ke kita. Terima kasih udah selalu semangatin kita. Terima kasih untuk jadi supporting system kita saat kita butuh apapun itu. Semoga Green Generation selanjutnya lebih berkembang, lebih wawasannya lebih banyak lah dari kita. Semoga kedepannya GGMTS sukses terus, bisa berkembang dan bisa menginfluence lebih banyak lagi kepada lingkungan sekitar. Untuk Green Generation MTS kedepannya, saya hanya memberikan sedikit saran untuk lebih terorganisasi lagi, dan saya berharap kedepannya bisa menjadi Green Generation yang lebih baik daripada Green Generation sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Semoga GGMTS semakin sukses dan bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai dari tahun ke tahun. Makin gokil. Ekskul Green Generation ditingkatkan kinerjanya. Jangan kayak yang sebelum-sebelumnya. Semoga GGMTS kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya, bisa mempertahankan pencapaian apa yang sudah diraih dari kita. Terus semoga kinerja kalian GGMTS yang kedepan-depannya bisa lebih baik lagi, terus semua kegiatan-kegiatan sebelumnya terlaksana gitu nah. Untuk GGMTS, semoga semakin maju, semakin berkembang, jangan ada berhenti. Karena GGMTS sudah memiliki fondasi terkuat semenjak dari Bu Zai kepada anak-anaknya, terus kepada generasi selanjutnya. Untuk
GGMTS Negeri 1 Balikpapan Milan ke 6 tahun. Semoga GGMTS makin lebih maju, keren, tambah semangat, bikin program kegiatan, jangan malas-males juga ya. Dan kakak harap apapun yang kalian kerjain, apapun yang bakal ada nanti ke depannya itu adalah sangat berharga buat kalian nanti untuk masa depan. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah buat ngelakuin hal-hal sekecil apapun itu, karena itu sangat-sangat baik. Dan semoga GGMTS menjadi teladan buat GGMTS sekolah lain atau GGG daerah yang lain. Semoga makin keren, semangat terus GGMTS. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad Green Generation MTS Negeri 1 Balikpapan ke 6 tahun. Terus memberikan yang terbaik untuk bumi yang lebih baik.